Ya oke guys, balik lagi bersama gua. Di video kali ini kita akan mereview Mazda CX-5 tahun 2012 atau bisa dibilang tahun pertama dia keluar. Dan fiturnya itu memang banyak banget di mobil ini. Bahkan untuk generasi awal-awal pun ya, tahun 2012 fiturnya udah banyak banget dibanding pesaingnya. Dan harganya pun bisa dibilang sekarang udah cukup murah. Tapi kita akan lihat lebih lanjut fiturnya ada apa aja, lalu bagian dalamnya seperti apa mobil ini, apakah masih layak untuk diambil di 2020. Kita akan bahas lebih lanjut. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like dan juga subscribe ke channel ini kalau kalian belum subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar mendapat notif di video baru berikutnya. Nah, seperti biasa, pertama kita akan bahas dari segi eksterior untuk tampilan depan ya. Tapi sebelum itu gue pengen cerita dulu. Gue memang sangat menyukai CX-5 ini dan gue menyarankan, waktu gue juga pengen ganti mobil, terus gue menyarankan untuk CX-5. Tapi gue belum melihat lebih jauh CX-5 yang model ini. Karena setelah ini pun juga terdapat facelift sebelum ganti generasi ya. Nah, untuk di mobil ini dia mendapatkan top safety pick 2012. Jadi fitur keamanannya ini sangat benar-benar canggih pokoknya. Nah, untuk tampilan depan ya, kita lanjut lagi bahas eksteriornya. Di bagian depan sini ini udah terdapat parking sensor. Lalu untuk tampilan dia sudah menggunakan model Kodo. Jadi ini merupakan Skyactiv pertama juga di Mazda. Dan Mazda Skyactiv-nya itu pertama kali di uji coba atau bukan uji coba ya di riset itu pada tahun 2007 dan dijadikan CX-5. Jadi sebelum ada Skyactiv mobil-mobil lain, itu CX-5 dulu yang dijadiin. Dan di mobil ini sudah menggunakan mesin Skyactiv, juga Skyactiv body, Skyactiv safety juga mungkin, safety-nya namanya Skyactiv ya kalau gue nggak tahu itu. Nah, di bagian grill ya, jadi sudah ini menggunakan trapezoid. Dan lampu ini ya seperti nyatu gini, sama seperti yang sekarang ini udah slow of motion kode gitu. Lampu itu sudah menggunakan teknologi adaptive front light. Jadi dia akan mengikuti alur setir. Saat kita berbelok ke kanan, lampunya juga akan mengikuti belok kanan. Itu fitur yang di tahun 2012 di awal itu menurut gue masih sangat canggih. Lalu beralih ke bagian bawah, sudah terdapat fog lamp, sudah terdapat juga plastik gini ya, bahan plastik, karena ini merupakan SUV crossover dan ini merupakan tipe touring. Jadi saat di awal-awal launching itu terdapat dua tipe, sport dan touring. Setelah itu terdapat lagi grand touring, tapi di awal-awal launching itu hanya satu mesin 2000 cc, dan yang grand touring itu setelah 2013 itu 2500 cc. Nah, kalau untuk mesin ini nanti kita akan bahas lebih lanjut berapa tenaganya yang dihasilkan dan juga irit apa enggak. Jadi kalau menurut gua tampilan depan ini sangat agresif, sangat begarang, jadi cocok banget, gagah, walaupun tidak terlalu besar ya, tidak sebesar CX-9. Jadi ini versi medium SUV atau mungkin ya SUV crossover. Dan kalau di sekarang ya disainginnya itu sebenarnya sama HR-V, tapi fiturnya banyak banget di Mazda. Jadi pesaingnya itu bisa dibilang fiturnya masih jauh di bawahnya Mazda CX-5. Ya seperti kalian lihat ya, ini ground clearance-nya cukup tinggi, 215 mm. Dan di atas itu juga sudah terdapat sunroof. Oke, kita sekarang beralih ke bagian samping nih, kita lihat samping. Oke, beralih ke bagian samping. Sisi samping dia sudah terdapat lampu sen di spion, dan spionnya sudah retract sama folding dari dalam. Lalu di sini listnya dia warna hitam, nggak ada list chrome. Sini bahannya masih plastik, kelihatan plastik banget, belum warna hitam glossy. Lalu untuk velg menggunakan single tone ring 17, dan untuk sistem pengereman sudah ABS, EBD plus BA, serta untuk kaki-kaki depan belakang sudah dilengkapi dengan stabilizer bar. Dan untuk di sisi body itu dia sudah menggunakan Skyactiv body, dimana dapat memperkuat body sebesar 30% tapi meringankan bobotnya sebesar 8%. Jadi untuk body ini sudah didesain untuk mengurangi beban dari mobil ini, karena beban mobil ini aja sekitar 1,5 kg. Jadi itu sangat ringan untuk mobil ini, yang dimana itu membantu untuk efisiensi BBM dari mobil ini, karena memang mobil ini bisa dibilang walaupun cc-nya gede dan dengan teknologi Skyactiv itu bisa dibilang irit dibanding 2000 cc lainnya. Nah, untuk pintu ini modelnya sudah model tarik gini dan sudah smart entry, dan di bawah ini juga masih ada lapisan plastik lagi sama seperti bumper depan. Di fender ini juga ada tapi nggak terlalu gede sampai di belakang. Jadi semua bagian bawah eksterior itu, bumper, side skirt itu dilapisi oleh plastik. Lalu dilengkapi dengan hill start assist, stability control, dan juga TCS. Sekarang kita lihat untuk tampilan belakang. Tampilan belakang dia di atas tadi sebelum gue jelasin menggunakan antena shark fin. Lalu di sini sudah ada spoiler yang tidak terlalu besar tapi cukup, dan di sini udah ada mount stop lampnya, dan di kaca belakang sudah terdapat defogger, lalu rear wiper. Dan untuk model lampu ini menyamping kayak gini,
lampu belum ada LED, setahu gue ini dia masih bohlam biasa. Kita coba cek bagasi. Bagasi cukup luas. Nah, untuk bagasi dia terdapat tray yang dapat dilipat dan ditarik, dia nggak usah dicopot-copot gitu, jadi tinggal dipasang aja. Ini gantungannya ada di sini. Jadi untuk safety barang kita biar nggak dilihat orang itu udah ada pakai ini, dan ini ditarik makanya seperti ini. Lalu untuk kapasitas bagasi di sini sudah terdapat ban serep yang modelnya beda dari yang ada di luar sebelah kanan kiri. Dan di sini bahannya masih dudru, terdapat lampu. Lalu untuk melipat jok baris kedua itu tinggal tekan seperti itu, sama seperti hal yang di sebelah sini itu juga, tapi kehalang seat belt. Jadi untuk membuka dia tinggal pencet seperti itu dan dapat terlipat rata dengan bagasinya. Jadi untuk mendapatkan space bagasi yang lapang itu tinggal diinin lagi, walaupun sebenarnya bagasinya pun juga menurut gue sudah cukup luas. Di sini kanan kiri juga masih ada space lagi. Wow, ini bisa 2 koper gede. Kalau mudik juga kalian cukup banyak barangnya, dan di sini udah ada tray-nya juga. Tapi tray-nya ribetnya dia nggak bisa seperti ini ya. Jadi kalau misalkan bagasinya dibuka, yaitu ininya ikut miring gitu. Kita lanjut lagi bahas bagian luarnya. Untuk CX-5 ini sudah dapat rear kamera parking, lalu parking sensor 4 buah, dan di sini juga sudah ada lampu tambahan lagi. Knalpot 2 buah ya, dia ada di kanan kiri dan sudah di finishing dengan chrome. Kalau menurut kalian gimana untuk eksterior? Apakah kalian suka atau menurut kalian masih kurang untuk desainnya? Kalau gue sih ya cukup suka lah dengan desain eksterior Mazda CX-5 yang pertama ini. Nah, beralih ke sektor mesin, kita akan lihat sektor mesinnya ini. Pertama dari kita buka dulu engine bay-nya. Dia cukup berat ya. Wow, ini gue nggak tahu nih dilapisin lagi apa enggak, cuma ini kok covernya warna biru. Kalau menurut gue ya agak unik aja sih kalau cover mesinnya warna biru. Ini kita yang di sini. Nah, untuk bagian mesin dia engine bay-nya juga sudah dicat seperti warna luarnya, dan untuk mesin ini menggunakan 2000 cc, dan seperti yang gue bilang tadi di sini Skyactiv pertama kali digunakan yaitu di CX-5 yang ini. Nah, ini menghasilkan tenaga sebesar 155 PS dan torsi maksimum sebesar 200 Nm. Mesin ini didesain untuk lincah, lalu performa tinggi dan juga efisien, dan dikombinasikan dengan Skyactiv Drive yaitu percepatannya, dan juga di tenaganya ini disalurkan ke penggerak depan. Jadi untuk mesinnya ini bisa dibilang lebih efisien daripada 2000 cc mesin lainnya, karena ini mudah menggunakan Skyactiv. Bobotnya itu juga cukup ringan, jadi membantu untuk efisiensi mobil ini. Itu kalau dari sektor mesinnya. Dan untuk perawatan bisa dibilang Mazda memang lebih mahal daripada pesaing Jepang lainnya, cuma menurut gue itu worth it dengan teknologi dan fitur yang ditawarkan oleh di mobil Mazda. Kalau menurut gue seperti itu. Oke, sekarang kita beralih untuk ke interior. Untuk di interior ini saat gue pertama naik itu yang terlihat di tulisan speakernya. Speakernya ini sudah menggunakan Bose, dan di bagian interior sini ya ini spion sudah retract, lalu juga auto folding dari dalam, dan juga untuk pengaturan power window ada di sini, tapi yang auto baru dari sisi pengemudi. Dan untuk jok itu sudah elektrik nih untuk bagian pengemudinya, walaupun belum ada memory seat sih, sepertinya gue belum lihat memory seat. Dan di sini sudah terdapat cruise control, lalu kontrol ke head unit sudah bisa connect ke HP juga, jadi udah bisa voice command. Lalu di sini sudah ada tombol-tombol lainnya seperti TCS off, dan untuk panel speedometer dia masih analog, jadi belum ada digital dari segi speedometer maupun tachometer, tapi MID-nya sudah cukup canggih. Dia di sebelah kanan ini sudah digital, nanti kita coba lihat pas sudah dinyalain. Dan untuk speaker itu selain di sisi pintu kanan kiri belakang juga ya udah Bose, di sisi dashboard itu terdapat juga tweeter di kanan kiri, maupun di tengah ini ada center tweeternya juga. Dan yang menarik di sini ini spionnya sudah auto juga, jadi saat ada dari belakang lampunya sangat terang itu sudah dapat menyesuaikan, dan itu bisa dimati nyalakan. Ini tombolnya ada di tengahnya sini, dan ini sudah terdapat sunroof juga, dimana gue sangat menyukai mobil yang ada sunroofnya. Dan untuk menyalakan start stop engine-nya dia berada di sisi sebelah kiri belakang setir. Walaupun ini transmisi matic, tapi dia belum terdapat pedal shift untuk di seri ini. Mungkin yang versi facelift sudah mendapatkan. Dan untuk di sisi setir ini dia bahannya sudah lembut, sudah soft touch, dan di sisi dashboard juga sudah soft touch. Bawahnya masih plastik tapi atas sudah. Dan gue sangat suka posisi dashboardnya ini nggak terlalu panjang, jadi untuk melihat posisi ke depan itu visibility-nya sangat enak. Dan untuk ini pengaturan height-nya juga bisa diatur. Ini tadi tinggi banget, nah ini rendah pun juga masih nyaman, masih cukup terlihat. Jadi
kesimpulan gue ini mobil enak banget untuk bagian visibility-nya maupun ke belakang juga mungkin memang agak terhalang ya, tapi dengan adanya parking sensor dan juga kamera rear parking itu sangat membantu. Dan untuk di sini kita akan lihat ya dari sisi sebelah sana untuk panel tengahnya ini ada apa aja nih. Nah, untuk panel yang ada di tengah ini dia sudah cukup canggih. Di AC ini aja sudah menggunakan dual zone, jadi untuk kanan kiri sudah bisa diatur berbeda dan penunjuk suhunya dan lain-lainnya itu sudah digital. Head unit sudah touchscreen ya, dia modelnya nggak kayak aftermarket, jadi kayak udah nyatu emang dari mobilnya. Coba kita nyalain. Nah ini udah dalam posisi menyala. Di sini kalau baru dinyalain ada logo Mazda seakan-akan dengan background awannya seakan-akan turun dari surga. Lalu untuk kontrol yang ada di sini coba kita lihat. Oh, ini untuk kontrol MID juga terdapat dari setir, ada vehicle, ada door lock, sliding. Kita coba international light, 3 flash turn signal, auto headlight on. Itu semua bisa diatur dari head unitnya seperti auto headlight on, 3 flash turn signal dan lain-lainnya. Door open, door close, internal light, time out, door close dan door opennya bisa diatur di sini. Kita back lagi, sound bisa diatur bassnya. Pastinya audionya sangat canggih sih. Maksud gua audionya pasti sangat enak banget buat didengerin. Dan ini AC di sini sudah terdapat AC Eco, lalu front defogger, rear defogger itu juga pengaturannya udah di sini. Lalu untuk mematikan dan mengaktifkan parking sonarnya, parking sensornya, dan juga di sini terdapat pemanas jok ya. Jadi di sini bisa dinyalain mau berapa ini dipanasin joknya. Tapi menurut gua kalau di Indonesia kayaknya agak kurang kepake ya karena iklimnya sangat panas. Tapi kalian bisa ngisengin teman kalian kalau yang nggak tahu teknologi ini, saat teman kalian numpang itu dinyalain terus dia rasa panasan. Nah, lalu di bawah sini juga sudah terdapat power outlet sebesar dayanya 12 volt dan tinggal dicolokin aja. Di sini juga terdapat penyimpanan dan untuk listnya ini dia black piano di tengah sini, tapi di bawah terdapat chrome silver gitu. Dan untuk rem dia masih menggunakan rem biasa, belum e-brake. Lalu transmisi di sebelah sini, cup holder 2 buah di sebelah sini, di samping handbrake, dan di sini tempat laci penyimpanan, ada USB, aux juga. Ini ada tatakan bisa dicopot dan dalamnya juga cukup dalam. Lalu di sini armrestnya cukup nyaman, bahannya sudah soft touch. Di sisi pintu pun juga sudah ada bahan soft touchnya ya di atas ini, namun bawah masih plastik keras. Dan di sini sudah terdapat vanity mirror dengan lampu penerangan, dan di sebelah sini juga sama. Itu bahan atas kabin masih bludru, jadi agak rawan kotor apalagi abu-abu karena belum warna hitam ya. Jadi hitamnya itu hanya di bagian dashboard sebelah sini. Dan untuk airbag itu dia ada di depan dashboard dan di pilar B yang masih gue temukan di sini aja nih. Tapi setahu gue emang ada 6 airbag di CX-5 ini. Nah, kita buka sunroofnya ya. Nggak usah, sunroofnya sama aja kayak mobil-mobil lain, maksudnya sunroof biasa. Ini bisa kita tutup dan memang enak sih kalau buat keluarga yang masih banyak anak kecilnya. Itu juga mereka kan biasanya seneng kalau mobil yang ada sunroofnya bisa keluar kepala dari atas. Nah, ini merupakan mobil yang menurut gue cukup bisa dijadikan pilihan dengan harga yang di bawah 200 juta untuk model yang 2012 ini. Sekarang kita coba beralih ke bagian baris kedua. Di baris kedua bisa kita rasakan posisi duduk yang sangat tinggi, cukup tinggi dengan headroom yang masih sisa lumayan. Dan dari sini seperti yang tadi gue lihat di depan, dia untuk seat beltnya bagian depan sudah bisa diatur ketinggiannya, sudah ada head adjustmentnya. Untuk bagian kaki ya di baris kedua sini kita lanjut, legroomnya cukup luas, dia masih ada bisa lega lah, bisa gerak-gerak. Dan dan untuk bagian jok depannya ini belakangnya sudah terdapat pocket di kanan maupun kirinya. Tapi di tengah sini dia masih belum ada ini ya, masih belum ada AC ataupun power outlet. Di tengah sini masih belum ada. Kalau yang di versi yang terbarunya itu kan sudah ada ya. Nah itu, dan sini pegangan tangan sudah model retract, lampu baca 2 buah di belakang sudah terdapat itu. Namun untuk sisi pintu dia terdapat perbedaan. Untuk di bagian depan itu bagian atasnya sini soft touch, tapi di bagian baris kedua itu masih hard touch. Dan di sini nih ya, ini udah chrome balutan untuk buka pintunya, handle-nya. Dan lapisan soft touch-nya itu kulitnya ada di bagian tengahnya sini. Bawah juga sudah terdapat cup holder yang sangat sempit, sangat miring. Jadi
lebih untuk bottle holder, dan pocketnya ya cuma itu doang, jadi nggak bisa banyak. Dan untuk di bagian joknya itu sisi tengah terdapat armrest juga untuk mengistirahatkan tangan, dan juga pastinya ada cup holdernya lagi. Jadi kalau kalian bawa cup kayak Starbucks atau apalah, misalkan kalian nggak bisa nyimpen di sini, tenang aja, di tengah itu terdapat cup holder yang menjadi satu dengan armrest. Dan untuk lapisan joknya ya gue lupa ngomongnya. Untuk lapisan jok depan belakang sudah menggunakan kulit, namun yang mesti diwaspadai saat kalian beli bekas itu cari, ya walaupun sebenarnya bisa dihilangin sih jamur, cuma yang nggak bisa dihilangin tuh saat udah pecah jahitannya itu, bukan jahitannya ya, kulitnya itu udah mulai pecah-pecah gitu. Nah itu kan mesti di retrim lagi. Itu yang kalau kalian memang nyari yang benar-benar mulus ya itu mesti di retrim ulang lagi, joknya diganti kulitnya lagi, semua seperti itu. Tapi kalau ya kalian ingin seperti standarnya bawaan, nggak apa-apa joknya pecah-pecah kulitnya gitu ya, itu kadang selera orang juga beda-beda sih. Jadi itu aja untuk posisi duduk di baris kedua dan segala fitur yang ada di baris keduanya. So seperti itu aja guys yang bisa gue jelasin dari mobil ini. Kesimpulan menurut gue mobil ini memang masih cukup bisa bersaing dari segi fitur dan juga teknologi mesinnya di tahun 2020, dan memang harga barunya dulu mahal banget, bisa dibilang dibanding pesaingnya. Dulu untuk tipe ini, tipe touring ini dibanderol sekitar 400 jutaan, tapi sekarang itu udah di bawah 200 juta untuk harga bekasnya. Jadi kalau kalian nyari SUV crossover yang ramah untuk keluarga lalu irit, walaupun perawatan memang agak lebih mahal, kalian bisa pilih ini dengan budget di bawah 200 jutaan. Dan untuk kalau kalian mau versi yang facelift itu bisa di budget 250-an atau masih sekitar segitu 250 jutaan, mungkin kalian bisa dapat yang versi facelift dengan penyegaran bagian eksterior maupun ada tambahan beberapa fitur di mobilnya. Tapi untuk tahun 2012 ini menurut gue masih worth it, asalkan kalian dapat kondisi dan perawatan dari owner sebelumnya yang sangat bagus. Karena untuk dari segi mesin itu sangat menurut gue sensitif banget kalau dapat perawatan yang salah, apalagi udah menggunakan Skyactiv. Skyactiv itu susah banget untuk diotak-atik. Jadi kalau udah diotak-atik itu kemungkinan untuk rusaknya menurut gue agak ribet untuk membenarkannya. Lalu untuk bagian spare part memang ya mungkin bisa dibilang lebih mahal juga. Tapi menurut gue tahun segitu belum ada spare part yang sekiranya diganti. Paling kaki-kaki kalau owner sebelumnya memang bawanya agak libas-libas, jalan jelek di libas-libas saya, itu menurut gua kaki-kaki wajib dicek. Dan untuk peredamannya di mobil ini, seperti tadi gue sempat bawa bentar, itu peredaman mobil ini sangat bagus. Dia road noise juga tidak terlalu terdengar, bahkan suara-suara motor itu juga dari samping nggak terlalu masuk ke dalam, jadi peredamannya sudah sangat bagus. Itu aja sih kalau untuk review Mazda CX-5 tahun 2012 kali ini. Dan untuk unit yang ini seperti biasa ini lagi dijual, lokasinya ada di Jogja, dan kalau kalian minat langsung hubungi Boy Automobilindo aja, atau nanti cek di Instagram gue Samudra Cars and Part, nanti gue posting di situ mobil ini dan harganya juga ntar gue posting harga detailnya berapa. So itu aja guys untuk video review kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa untuk like, share, lalu yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya agar mendapat notif di video baru berikutnya. Saya Bening Samudra Hakim, sampai ketemu di video baru berikutnya.